Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemilih. Saya atas nama Yusrin bergabung di ruang podcast KPU Kabupaten Konawe. Ya, tentunya ini merupakan pertemuan perdana dalam ruang podcast KPU Kabupaten Konawe ini. Dan tentunya sebelum kita ke pokok pembahasan mengenai kegiatan pasca pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, ya, saat ini saya bersama dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Konawe, ya Bapak Ramdan Rizky Pratama. Kami ucapkan selamat bergabung, Pak. Ya, gimana kondisinya, Pak? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, dan harus tetap strong dan sehat Oh terus ya, ya. sebagai penyelenggara itu harus kuat. Iya, betul sekali. Ya, dan tentunya juga sahabat pemilih, ini banyak isu yang berkembang pada tahun-tahun ini setelah pas pemilihan dan pemilihan serentak itu dilaksanakan. Ini sebenarnya fokusnya ke lembaga KPU. Ini apa sih lembaga KPU kegiatannya setelah pasca pemilu dan pemilihan serentak usai dilaksanakan? Baik ya Mas Yusrin, kalau terkait kegiatan KPU pasca pemilu dan pilkada sebenarnya banyak Mas Yusrin. Kita kegiatan-kegiatannya itu diantara lainnya ya misalkan kayak di divisi tenis ya, itu kita ada pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Kita juga melakukan kajian teknis, melakukan penyusunan berbagai pengalaman. Kemudian juga kita selalu siap siaga ketika suatu waktu terjadi proses pergantian antar waktu anggota DPR Kabupaten Konawe. Bahkan kita juga melakukan pelayanan kepada masyarakat yang sampai hari ini juga masih ada yang sering tercatut di partai politik situ. Sehingga Pak Yusril kalau ditanya apa sih kegiatan kita banyak ya. Eh, Tentu kegiatan-kegiatan lainnya itu secara internal kita melakukan penguatan kelembagaan berupa evaluasi, pembenahan kelembagaan. Kita mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di tahapan pemilu yang lalu dalam rangka perbaikan untuk mempersembahkan pemilu yang lebih baik lagi ke depannya. Itu loh Mas Yusrin. Gitu ya. Ya. Iya, tadi Pak Kadip sudah menjelaskan ada beberapa poin mengenai kegiatan-kegiatan KPU setelah Ya. pasca pemilu dan pemilihan serentak usai dilaksanakan. Ini saya menarik satu kesimpulan ini mengenai pemutahiran data partai berkelanjutan. Ini Oh terkait ya. dengan divisi Oh teknis. ya, ya benar. Iya ya. Ya. Ini pertanyaannya apa yang sebenarnya dimaksud dengan pemutahiran data partai politik yang berkelanjutan sih itu, Pak? Oh ya. Memang salah satu kegiatan yang ditangani atau dibidangi oleh divisi teknis itu bagian pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Jadi perlu saya sampaikan kepada kita semua, khususnya untuk sahabat pemilih ya, bahwa pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini adalah kegiatan proses perbaikan, pembaruan dan validasi data yang dilakukan oleh partai politik secara terus-menerus dalam rangka untuk mengupdate keanggotaan, kepengurusan, bahkan keterwakilan perempuan, hingga soal lokasi sekretariat daripada partai politik tersebut. Dan itu dilakukan oleh partai politik melalui aplikasi Sipol, yaitu aplikasi resmi dari KPU untuk memfasilitasi partai politik melakukan pemutahiran. Jadi Sipol itu sistem informasi partai politik gitu Mas Yusrin. Berarti ya, itu sebenarnya mengenai tujuan dan juga asas manfaat juga ya, manfaat juga Ya, dalam pemutahiran ya, data parpol berkelanjutan ini juga ya. ya. Dan selanjutnya ini, bagaimana sih mekanisme proses pemutahiran data parpol berkelanjutan ini, Pak? Jadi begini ya, ini kan soal data-data yang dimutakhirkan, ini kan ada 4 tadi yang saya sebutkan, ya. Itu berkaitan keanggotaan, kepengurusan, kemudian keterwakilan perempuan, kemudian soal lokasi atau sekretariat ya. Ini kan
tentu sangat dinamis, ya. Bisa berubah sewaktu-waktu, kapan saja, ya. Nah, sementara KPU itu memfasilitasi partai politik untuk selalu update. Supaya apa? Untuk mempermudah teman-teman partai politik dalam menghadapi verifikasi pendaftaran partai politik ke depan untuk pemilu. Jadi kalau mekanismenya, prosesnya ya, tentu ini partai politik itu akan menunjuk apa, operator dari partai politik untuk bisa mengakses sipol, ya. Kemudian nanti operator yang ditunjuk oleh partai politik ini akan login ke sipol. Nah, tentu kalau ada partai politik yang tidak bisa atau belum memiliki akses, nanti bisa mengajukan permohonan ke KPU. Setelah itu, begitu sudah terakses masuk di aplikasi sipol, nanti teman-teman partai politik itu sudah mulai melakukan update data. Misalkan ada pergantian kepengurusan, ada yang sudah meninggal, ya, atau mungkin ada pergantian kepemimpinan. Di situ sudah mulai diupdate, dikuatkan dengan bukti-bukti dokumen pendukung, SK, kemudian ada KTA dan lain sebagainya. Setelah itu di-upload melalui sipol, maka akan dilakukan pemeriksaan, akan di-cross-check, diverifikasi oleh KPU. Jadi kita akan mencocokkan antara data yang diupload dengan yang ada di data KPU. Gitu. Jadi ini memang harus akurat semua data. Harus akurat. Memang tujuan pemutahiran ini untuk memastikan tentang keakuratan data yang dimiliki oleh partai politik. Iya, ini berbicara mengenai data. Ya. Ini kan pasti melibatkan publik, artinya dalam hal ini masyarakat. Oh iya, Dari tentu. apakah dia sebagai masuk dalam kepengurusan. Ini sebenarnya ada tantangan tidak ini dalam proses pemutahiran data ini? Kalau tantangan, saya pikir semua tahapan pasti ada tantangan, ya. Termasuk urusan pemutahiran data partai berkelanjutan ini, ya. Misalkan begini ya, Mas. Masih terdapat data-data yang tidak valid. Tantangannya misalkan ya. Misalkan gini, Mas Yusrin itu baru saja mendapatkan SK sebagai ketua partai A. Begitu kita cek di sipol, ternyata belum ada update, belum ada pembaruan. Yang terdaftar di sipol itu masih atas nama orang lain, ya, masih data yang lama. Sehingga konsekuensinya Mas Yusrin itu kita tidak akui SK Mas Yusrin secara administrasi karena belum terkoneksi atau sinkron dengan aplikasi sipol. Nah, sehingga itu beberapa tantangan, adanya ketidakvalidan data. Kemudian juga tantangan berikutnya itu rentan terjadi pencatutan. Gitu. Ya, karena kan bicara tentang keanggotaan, tentu Mas Yusrin salah satu data pendukungnya itu adalah KTP. Nah, kalau kita bercermin di pemilu atau pilkada, terkadang ya partai politik itu memasukkan nama orang dengan data pendukung KTP, tetapi orang yang bersangkutan justru datang ke KPU mengadu. Loh, Iya. kok saya bisa masuk partai politik? Saya tidak pernah mendaftar, tidak pernah membawa KTP saya di partai politik. Nah, tentu ini adalah tantangan. Sehingga sebenarnya melalui kegiatan pemutahiran data partai berkelanjutan ini ya, tentu ini bisa mengurangi residu-residu yang seperti itu. Itu tentu tantangan ini berat. Sehingga ya kita berharap ya nanti partai politik dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kehati-hatian, agar semua data-data yang diupload itu memang betul-betul tidak menimbulkan masalah atau bukan data-data yang diambil melalui proses masalah. Gitu, ya. Gitu. Memang urgent sekali dan vital sekali Vital, kalau vital Mas. melibatkan dua. Artinya di samping itu masyarakat pasti sepengetahuannya langsung melapor ke KPU. Oh iya. Di samping itu dia itu langsung ke parpol. Jadi memang data-data tersebut itu harus memang ada persetujuan ya dari kalau mengenai. Oh ya, kalau bicara keanggotaan ya. Ya, dan selanjutnya Pak Kadip, ini seberapa penting sih atau seberapa vital mengenai pemutahiran data berkelanjutan ini?
begini ya Mas Yusrin, sekalian juga saya sampaikan kepada teman-teman ya, khususnya partai politik. Urusan data itu adalah urusan yang sangat vital. Bagi saya, data itu adalah nyawa dari partai politik. Sehingga kalau data itu tidak akurat, data itu tidak valid, itu bisa berefek kepada partai politik itu sendiri. Tentu, dia akan bermasalah terkait persoalan pendaftaran dan verifikasi sebagai peserta pemilu. Kemudian juga, itu justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Itu. Karena kenapa? Karena tidak mampu melahirkan atau mempertanggungjawabkan data-data yang akurat itu sendiri. Jadi bagi saya, kalau mau lihat partai yang matang, partai yang bertanggung jawab, itu bisa kita melihat dari kemampuan dia mengelola data partai politiknya. Itu penting sekali. Oh ya, ini tadi sudah dibahas mengenai penting dan vitalnya itu partai politik. Nah, seperti saat ini kan sudah ada beberapa partai politik yang memang sudah mungkin Ya. melakukan pembaruan data atau update data. Ini Pak Kadip ini ada tidak jangka waktu ini mengenai pemutaran data Oh ya. parpol ini? Jadi sebenarnya begini ya, pada prinsipnya kapan saja, di mana saja, begitu terjadi perubahan-perubahan data di partai politik, itu sesegera mungkin langsung diupdate melalui sipol. Kalau soal deadline waktu, kalau di KPU itu membagi dua. Dia per semester ya, Per semester dia. ada 2 semester. Oh, Satu semester itu dia hitungannya 6 bulan. Jadi semester 1 itu dimulai sejak bulan Januari hingga bulan Juni. Kemudian semester 2 itu dari bulan Juli hingga Desember. Selanjutnya Mas Yusrin, kalau untuk semester 1 itu kan sudah kita laksanakan ya. Karena sekarang kan ini sudah masuk bulan Juli. Tentu ini sudah masuk pada tahapan semester semester 2. Itu. Jadi jangka waktunya dia per semester ya. semester. Lambatnya dalam semester itu sudah harus ada update. Update. Ya. Saya kira pemahaman mungkin saya apalagi ini update-nya mungkin tiap bulan, ternyata per semester itu hitungannya per Ya, bulan. minimal dalam 6 bulan itu harus ada update. Ya. Oh gitu. Ya. Ya. Dan untuk update data ini semester 1 kan sudah dari Ya. Januari sampai Juni. Untuk semester 2 ini sudah ada tidak partai politik yang mengupdate? Kalau untuk semester 2 ini sejauh ini di Konawe ya belum. Hanya kalau untuk semester 1 itu sudah ya. Di bulan Juni kemarin itu untuk update partai politik yang melakukan pemutahiran, itu kalau saya tidak salah itu ada 6 partai politik yang sudah melakukan pemutahiran data parpol berkelanjutan. Nah tentu kita berharap partai-partai yang belum melakukan itu segera di semester kedua ini segera melakukan proses pemutahiran. Biar datanya itu akurat, biar datanya itu terkini, dan biar datanya itu diakui secara administrasi oleh KPU. Ya karena kan kita nggak tahu ya terjadi perubahan-perubahan data di luar sana. Iya. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada pengurus partai datang ke KPU menyampaikan bahwa dia adalah pengurus yang baru. Tetapi begitu kita cek di sipol ternyata belum ada proses pergantian. Ini kan tentu secara mekanisme ya kita tidak mengakui yang datang membawa SK kalau belum ada perubahan di sipol. Dan ini juga bisa berefek pada proses bantuan anggaran situ oleh pemerintah. Karena kan pasti butuh autentifikasi dari KPU Iya, KPU sendiri. Konawe ya situ. Menarik sih tadi mengenai kepengurusan ketika ada pergantian. Ini sebenarnya bagaimana sih mekanisme ketika ada perubahan kepengurusan, entah itu pengurusnya ada yang meninggal atau yang mundurkan diri, bagaimana sih itu Pak? Ya itu kan tadi Mas ya yang saya sampaikan di awal. Kan masing-masing partai politik ini itu punya operator yang bertugas memang untuk mengelola data partai politik Iya. menggunakan aplikasi Sipol. Nanti kalau ada terjadi perubahan-perubahan ya, kalau misalkan pergantian kepengurusan atau udah meninggal, nanti tinggal melalui operatornya itu yang akan melakukan perubahan data di aplikasi Sipol. Nanti
mereka secara berjenjang itu nanti akan melaporkan kepada KPU dan KPU juga akan turun secara berjenjang itu. Oh, gitu. Ya. Iya. Ini memang sangat krusial ya, Oh ya, karena mengenai data-data kepengurusan itu harus valid. Nah, jangan sampai juga tadi Pak Kadip sudah menyinggung, ada juga masyarakat yang merasa dirinya NIK-nya, KTP-nya tercatut, artinya ya, dilibatkan tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan. ya, ya, Ya ini mudah-mudahan kita semua saling apa namanya menguatkan, apalagi data-data yang disajikan ini harus update ya. Ya, ya, karena bisa beraplikasi yang tidak bagus ya. kepada kita semua. Pokoknya gini ya Mas Yusrin, bagi saya ya, Iya. itu sangat rugi bagi partai politik tidak memanfaatkan momentum proses pemutahiran data berkelanjutan ini. Karena kalau kita bercermin di pemilu kemarin, itu nanti menjelang proses verifikasi baru tertumpuk semua data. Akhirnya menyusahkan, kalang kabut. Akhirnya banyak juga yang pada akhirnya itu terdaftar ganda di dua partai politik. Oh, gitu. Nah, makanya kalau kalau melalui proses pemutahiran ini justru itu mengidentifikasi, bahkan bisa menghindari terjadinya data ganda atau yang fiktif Hmm. itu. Namun sejauh ini kemarin per triwulan 1 dan 2 ini belum ada ya untuk Ya, data ganda. kalau untuk semester satu sejauh ini pemutahirannya itu berkaitan dengan struktur Hmm. kepengurusan. Misalkan gini ya, di uploadnya ketuanya namanya si A. Hmm. Begitu kita sinkronkan dengan SK ternyata berbeda. Itu kita melakukan verifikasi dan kita perbaiki, kita arahkan untuk dibetulkan. Tapi kalau berkaitan dengan kepengurusan ganda, sejauh ini belum ada. Mudah-mudahan jangan pernah ada. Ya itu. Siap. Karena itu bikin repot nanti. Baik. Oke, terima kasih Pak Kadif atas penjelasannya. Baik, sahabat pemilih, di akhir statement kita pada kesempatan hari ini, ya, ini closing statementnya Pak Kadif untuk pihak-pihak terkait. Ya. Eh, Kalau closing statement ya untuk saya, jadi tahapan pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini bagi saya ini sangat krusial. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya partai politik, tetapi kita selaku penyelenggara bahkan sahabat pemilih selaku masyarakat itu juga ikut bertanggung jawab dalam rangka apa? Untuk mendukung proses proses demokrasi kita yang lebih akuntabel, lebih transparansi, artinya dan mengarah kepada digitalisasi. Ya, karena ini kan eranya digitalisasi ya. Dan kemudian ya saya berharaplah teman-teman partai politik khususnya sebagai panglima dalam proses pemutahiran ini, ayo kita bertanggung jawab dengan penuh eh, apa eh, kepercayaan oleh masyarakat. Kita melakukan proses pemutahiran ini dengan sebaik-baiknya, kita memberikan data-data yang akurat, kita mempersembahkan proses demokrasi kita yang terbaik untuk kepada masyarakat. Karena tidak mudah loh mengemban amanah sebagai partai politik. Itu bebannya sangat luar biasa. Sehingga teman-teman sekalian ya itu tadi yang saya sampaikan, pemutahiran data apa namanya? Pemutahiran data partai Politik berkelanjutan ya. partai politik berkelanjutan ini ya saya harap bisa diikuti dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Sekali ya. Ya, baik sahabat pemilih, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kadip Teknis yang sudah memberikan begitu banyak penjelasan kepada kita semua. Semoga sehat selalu Pak Kadip. Ya, Ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya sahabat pemilih, ya, pemutahiran data parpol yang itu penting diantaranya untuk memastikan partai politik terdaftar secara sah dan aktif demi menjaga akuntabilitas publik dan juga menghindari juga sanksi administrasi yang kita inginkan. Baik, terima kasih telah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Konawe. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya atas nama Yusrin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.